Perkenalkan, nama saya Ica Herbanisa dengan NIM 212230910002, Prodi Gizi kelas 2B. Saya akan sedikit membahas mengenai salah satu makanan khas Cirebon, yaitu empal gentong. Poin-poin yang akan dibahas adalah sejarah asal-usul empal gentong, jenis-jenis empal gentong, bahan makanan empal gentong, dan kandungan gizi empal gentong. Sejarah asal-usul empal gentong. Empal gentong merupakan kuliner khas asli asal Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Desa Batembat, Kecamatan Tengah Tani. Nama empal gentong diambil dari bahan utama dari masakan ini, yaitu daging empal dengan sedikit lemak. Sedangkan sebutan gentong adalah untuk menunjukkan proses memasaknya memakai gentong berukuran besar dengan bahan bakar kayu bakar atau pohon mangga. Pada awal kemunculannya, empal gentong dibuat dengan menggunakan daging kerbau. Pemilihan jenis daging ini karena pada masa itu masyarakat Cirebon banyak menganut agama Hindu. Sementara sapi merupakan hewan sakral di agama tersebut sehingga tidak diperkenankan untuk dikonsumsi. Sebagai gantinya, makanan ini terbuat dari daging kerbau. Empal gentong Cirebon ini merupakan perpaduan budaya Jawa, Arab, India, dan Cina yang berakulturasi dengan baik. Dilihat dari ciri makanannya, empal gentong memiliki kuah seperti gulai yang merupakan makanan dengan pengaruh Arab dan India. Sedangkan bumbu-bumbunya berasal dari budaya Cina dan lokal. Gentong tersebut merupakan bagian dari sepaket perlengkapan memasak dalam sebuah pikulan. Keunikan perlengkapan memasak empal gentong ini memberikan nilai tambah pada kuliner ini. Bukan hanya sebatas itu, nilai tambahnya, gentong yang merupakan wadah tanah liat yang sudah dipakai bertahun-tahun akan memberi sentuhan rasa sedap yang tiada tara. Hal tersebut karena kerak bumbu sudah mengendap di pori-pori tanah liatnya. Selain menggunakan kayu bakar dan gentong, makanan ini disajikan menggunakan daun kucai, diiris kecil-kecil, dan sambal berupa cabai kering, giling, atau sambal basah. Sebagai pasangan makanan ini bisa disajikan dengan nasi atau juga lontong. Menurut orang Cirebon, lontong adalah beras yang dimasukkan ke dalam bungkus daun pisang berbentuk silinder tanpa campuran apapun, mirip isi ketupat. Kemudian direbus kurang lebih selama 4 jam. Bahan utama kuliner ini adalah potongan-potongan daging dan jeroan atau isiannya seperti usus, babat, paru, dan limpa. Daging empal gentong tidak ada sama sekali bau amis karena tertutup wangi kunyit. Itu pun ketika menyantap empal yang terbuat dari kambing. Jenis empal gentong. Empal gentong ini dibagi menjadi dua, yaitu empal gentong kuah asam dan empal gentong kuah santan. Empal gentong kuah asam, empal ini tidak menggunakan santan, tetapi menggunakan racikan belimbing wuluh sebagai sumber rasa asam. Kuah berwarna lebih bening dan tidak memiliki banyak minyak, layaknya empal gentong. Empal ini memiliki rasa yang menyegarkan. Empal gentong kuah asam ini memiliki rasa ringan dan bisa disantap sebagai sarapan, makan siang, maupun makan malam. Empal gentong kuah santan. Empal ini memiliki cita rasa gurih yang kuat karena perpaduannya dengan santan. Empal ini juga memberikan rasa yang berat sehingga cocok dinikmati pada malam hari sebagai makan malam. Selanjutnya, bahan utama empal gentong. Yang pertama, daging sapi bagian sandung lamur. Daging sandung lamur adalah bagian daging yang berasal
di dada bawah sapi, tepatnya di dekat kaki depan. Bagian ini merupakan salah satu bagian daging sapi yang kaya rasa dan berlemak, dan juga bertekstur lembut. Tekstur daging sandung lamur yang berlemak dan lembut membuatnya cocok untuk dijadikan makanan yang disajikan dengan kuah. Jika dipotong kecil-kecil, ia juga jadi mudah dan praktis dimakan sehingga cocok untuk jadi bahan hidangan sepinggan seperti empal gentong. Yang kedua, santan. Santan adalah cairan berwarna putih susu yang berasal dari parutan daging kelapa tua yang dibasahi sebelum akhirnya diperas dan disaring. Santan memiliki rasa lemak yang dapat digunakan sebagai penyedap rasa untuk membuat masakan menjadi gurih. Santan kelapa ini mengandung 3 nutrisi utama, yaitu lemak sebesar 33,80%, protein sebesar 6,10%, serta karbohidrat sebesar 5,60%. Yang ketiga, jeroan. Jeroan adalah sebutan lain untuk organ dalam dari hewan siap diolah menjadi berbagai jenis masakan. Organ dalam yang dimaksud bisa berupa lidah, babat, usus, hati, paru-paru, jantung, limpa, dan otak. Babat kaya akan vitamin dan mineral yang baik untuk menjaga stamina. Babat terkenal dianggap sebagai salah satu pemicu kolesterol. Nyatanya, babat kaya akan probiotik dan juga gelatin yang baik untuk kesehatan pencernaan. Babat dan usus sapi juga kaya akan kalsium untuk kesehatan tulang. Yang terakhir, kandungan gizi. Empal gentong tidak seharusnya dikonsumsi secara berlebihan. Kombinasi antara santan dan jeroan dalam empal gentong membuat makanan ini tinggi akan kandungan kolesterol. Nilai gizi 1 mangkok empal gentong yaitu energi 372 kilokalori, lemak 21 gram, karbohidrat 8 gram, protein 39 gram, kolesterol 110 mg, zat besi 5 mg, magnesium 61 mg. Nilai gizi yang terkandung dalam masing-masing empal gentong mungkin akan berbeda, tergantung bahan-bahan di dalamnya. Jika empal gentong yang menggunakan banyak jeroan, tentu saja kandungan kolesterolnya akan jauh lebih tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.